Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama Sibuhuan yang berbahagia, Horasma Dihita Sasudena, masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Perkenalkan, saya Putra Tondi Martu Hasibuan, SHIMH, salah satu Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan. Keberadaan channel YouTube ini merupakan buah dari kerja keras, kreativitas, dan inovasi di Pengadilan Agama Sibuhuan. Ada dua hal yang mengilhami lahirnya channel YouTube ini. Yang pertama, sebagai wujud dan manifestasi serta komitmen Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menghadirkan pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan maklumat Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan untuk siap dan bersedia memberikan dan menghadirkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Di samping hal tersebut, channel YouTube ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum yang kaitannya dengan kewenangan pengadilan agama. Pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama Sibuhuan yang berbahagia, pada kesempatan perdana ini materi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban. Mengawali materi ini menarik untuk mengulas pendapat Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah. Beliau menyampaikan bahwa manusia itu adalah insan madani, kalau dalam bahasanya Aristoteles sebagai zon politikon, makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Dan fitrah makhluk sosial ini ya salah satunya melakukan perkawinan, melaksanakan pernikahan. Nah, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketentuan pasal 1 ini kita mendapati makna yang sangat mendalam apa itu makna perkawinan. Perkawinan menjadi janji suci, mitsaqon ghalidhon, antara dua insan yang saling mencintai dan mengasihi, laki-laki dan perempuan. Karena dia merupakan janji suci, maka kesuciannya, kesakralitasannya harus dijamin. Salah satu upayanya adalah dengan mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan tersebut. Hal ini tentu saja akan memberikan implikasi hukum ketika mereka melaksanakan perkawinan, dan mencatatkan adalah salah satu upaya untuk menjaga kesakralitasan dan kemurnian perkawinan itu. Kewajiban pencatatan perkawinan seperti yang tertuang di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan tanpa sebab. Semangat tersebut sesungguhnya diilhami semangat filosofis. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat ini memang berbicara dalam konteks hutang piutang. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, spirit ayat ini adalah pesan faktubuh, tulislah, catatlah. Dalam hal hutang piutang saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencatat. Bagaimana jika kita tarik dalam konteks perkawinan? Tentu ini lebih penting. Nah, disinilah kemudian semangat filosofis yang mengilhami lahirnya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Adapun tujuan pencatatan pernikahan
itu sendiri ada dua hal. Yang pertama, sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Meminjam istilah Philippus M. Hajon tentang definisi perlindungan hukum, beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan mengakui hak-hak asasi manusianya berdasarkan ketentuan hukum. Yang perlu ditekankan dalam definisi ini, negara akan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dengan catatan berdasarkan ketentuan hukum. Apa yang dimaksudkan dengan berdasarkan ketentuan hukum? Bahwa subjek hukum tersebut juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan jaminan, pun juga berhak mendapatkan kepastian hukum. Namun itu semua didasarkan dengan hukum itu sendiri, berdasarkan ketentuan hukum. Dalam konteks perkawinan, negara akan memberikan itu semua jika kemudian si subjek hukumnya telah melakukan kewajibannya, yaitu dengan mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, semangat mencatatkan perkawinan ini adalah kembali kepada si mereka yang melakukan perkawinan untuk diberikan hak-haknya setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum. Artinya antara hak dan kewajiban di sini berjalan secara beriringan. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, selain perlindungan hukum, semangat dari pencatatan perkawinan ini sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah wujud tertib hukum. Ada satu kaidah yang sudah populer, yang sudah sering kita dengar tentunya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu berorientasi kepada kemaslahatan. Nah, kewajiban mencatatkan yang telah diamanahkan oleh undang-undang perkawinan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat tertib hukum. Tertib hukum manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh negara, tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi akan kembali ke individunya masing-masing. Nah, ini merupakan suatu sistem yang telah dibangun sehingga mencatatkan perkawinan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena implikasinya benar-benar akan menyangkut baik diri sendiri, masyarakat maupun kehidupan bernegara itu sendiri. Lantas, permasalahan apa yang akan muncul jika perkawinan itu tidak dicatatkan? Tentu saja akan muncul problem yang sangat kompleks jika pencatatan perkawinan itu ketika seseorang dengan orang lain sudah menikah tapi tidak dicatatkan, maka ekses negatif, implikasi-implikasi negatif akan banyak yang muncul. Kita awali dari perspektif negara. Ketika pencatatan perkawinan itu tidak dilaksanakan, kemudian mereka yang menikah dikaruniai keturunan, tetapi tetap juga tidak akan mendapatkan identitas akta lahir karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka implikasinya sangat masif sekali. Salah satunya adalah data penduduk yang tidak valid. Padahal negara ketika mengambil kebijakan, memutuskan suatu kebijakan, salah satu indikatornya adalah memperhatikan jumlah penduduk. Nah, ini akan bias, akan kabur hanya karena seseorang pasangan tidak mencatatkan perkawinannya. Ini dari perspektif kehidupan bernegara. Nah, yang kedua, implikasi negatif yang akan muncul jika perkawinan itu tidak dicatatkan kembali ke mereka yang tidak mencatatkan perkawinan itu sendiri. Masalahnya adalah mereka tidak akan mendapatkan layanan dokumen-dokumen penting. Padahal ini sesungguhnya dokumen yang diberikan oleh negara sebagai wujud perlindungan hukum jika mereka telah melaksanakan kewajibannya mencatatkan perkawinan itu. Dokumen apa saja yang tidak akan diperoleh bagi mereka yang telah menikah tetapi tidak mencatatkan perkawinannya? Ini sangat banyak sekali. Dapat kita lihat, yang pertama kaitannya dengan kartu keluarga. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, persyaratan kartu keluarga yaitu bersumber dari adanya buku nikah. Hal yang sama juga ditemukan dalam undang-undang tersebut, yaitu berkaitan dengan akta lahir anak, kemudian tentang KTP. Jika anak sudah berumur 17 tahun hendak mengurus KTP, maka persyaratan utamanya adalah dengan menunjukkan akta lahirnya. Kemudian ada paspor, dokumen paspor sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014, bahwa paspor itu salah satu syarat pengurusannya adalah melengkapi kelengkapan administrasi seperti dokumen-dokumen di atas. Apalagi masyarakat kita, masyarakat yang agamis, ketika akan melaksanakan ibadah haji, syaratnya adalah paspor. Jangan hanya karena perkawinannya tidak dicatatkan sehingga tidak punya buku nikah, maka kepengurusannya ditangguhkan. Kemudian dokumen berikutnya berkaitan dengan asuransi, ada juga berkaitan dengan waris atau wali. Ini akan timbul di kemudian hari, misalkan ada sengketa waris, kemudian kepentingan nasab, dan yang terakhir ada tentang gaji pensiun. Nah, ini semua adalah dokumen-dokumen yang tidak akan diberikan oleh negara jika perkawinan itu tidak dicatatkan. Nah, bagaimana kemudian kita kaitkan dengan perlindungan hukum? Negara tidak akan memberikan dokumen-dokumen ini karena perkawinan sebelumnya tidak dicatatkan. Pemirsa channel YouTube Pengadilan Agama Sibuhuan yang berbahagia, lantas bagaimana dengan mereka yang telah melangsungkan perkawinan tetapi belum mencatatkannya sampai hari ini? Belum lagi jika mereka sudah memiliki keturunan, sudah dianugerahi anak-anak. Tentu anak-anak tersebut tidak memiliki akta lahir karena orang tuanya tidak punya buku nikah. Nah, dalam hal ini perlu diketengahkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf E kompilasi hukum Islam, bahwa solusinya adalah dengan melaksanakan isbat nikah. Isbat nikah ini adalah pengukuhan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini dilaksanakan di pengadilan agama. Produknya adalah penetapan. Penetapan ini kemudian nanti akan dibawa ke KUA dan akan segera diterbitkan buku nikahnya. Nah, dari buku nikah inilah kemudian dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka mengurus kartu keluarga, akta lahir, dan dokumen seperti KTP. Baik pemirsa channel YouTube yang berbahagia, jika ada informasi yang belum lengkap berkaitan dengan isbat nikah ini, saudara-saudara bisa bertanya langsung lewat website Pengadilan Agama Sibuhuan. Di dalam website tersebut ada fitur chat PTSP. Nah, fitur chat PTSP ini adalah sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan Pengadilan Agama Sibuhuan jika ada hal yang ingin ditanyakan, jika ada informasi-informasi yang ingin ditanyakan. Dalam konteks ini misalkan tentang isbat nikah. Namun demikian perlu kami garis bawahi bahwa petugas akan merespon pertanyaan-pertanyaan di dalam jam kerja. Namun akses terhadap chat ini, terhadap fitur ini dapat dilaksanakan di mana dan kapanpun. Itu adalah kemudahan lain yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jika kemudian informasi yang diperoleh sudah valid, sudah lengkap semuanya, maka saudara-saudara dapat membuat permohonannya langsung. Nah, ini adalah kemudahan lain yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan lewat aplikasi gugatan mandiri. Dalam aplikasi gugatan mandiri ini nanti akan dipandu di sana bagaimana dan apa saja yang harus diisi, namun sangat mudah sekali. Kita bisa mengaksesnya dari rumah, kemudian membuatnya dan mencetaknya sendiri. Pemirsa yang berbahagia, sedikit kami sampaikan bahwa aplikasi gugatan mandiri ini merupakan inisiatif dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada hari ini yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Andes Haji Aconur SHMH. Beliau selalu memberikan motivasi dan semangat kepada pengadilan agama
Pengadilan Tinggi Agama, Direktorat Jenderal Peradilan Agama untuk selalu berinovasi, dan itu pula lah yang kami laksanakan di Pengadilan Agama Sibuhuan, salah satunya dengan membuat chat PTSP dan hadirnya channel YouTube yang luar biasa ini. Informasi tentang aplikasi gugatan mandiri, chat pelayanan terpadu satu pintu, bahkan informasi-informasi lainnya dapat Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa akses di link yang ada di slide ini. Nah, di situ akan disediakan berbagai macam informasi termasuk isbat nikah di sana. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, dari seluruh rangkaian materi singkat kita perihal pencatatan perkawinan sebagai kewajiban, apa harapan yang bisa kita dapatkan dari materi ini? Yang pertama, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang tumbuh, berkembang, dan harus dibudayakan. Untuk itu, kehadiran channel ini merupakan salah satu upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dari paparan yang telah disampaikan dari awal tadi, semoga apa yang disampaikan oleh Roskopon, hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, benar-benar mendapatkan maknanya. Pada zaman dahulu mungkin masyarakat tidak memandang perlu mencatatkan perkawinan, tetapi ketika ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena akan banyak sekali implikasi-implikasi hukum pada hari ini dan esok hari, maka ketentuan hukum tersebut, norma hukum tersebut menjadi instrumen perekayasa sosial demi tertibnya masyarakat. Nah, yang terakhir, dari seluruh yang telah disampaikan, muaranya adalah menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan itu sebagai kewajiban. Pemirsa yang berbahagia, tentu kami berharap bahwa materi yang telah disampaikan ini tidak hanya sampai pada diri kita, tetapi mari kita bagi kepada keluarga dekat, kepada sahabat-sahabat, kepada rekan-rekan, agar kita menjadi bagian dari agen perubahan, bagian dari agen untuk menumbuhkan, membudayakan kesadaran hukum di masyarakat. Untuk itu, mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Sibuhuan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kami mohon demi lancarnya, demi semakin bagusnya channel YouTube ini, agar pemirsa memberikan feedback, memberikan saran, kritikan yang membangun, baik dari segi tampilan, baik dari segi substansi. Itu semua tujuannya adalah demi kebaikan kita bersama, khususnya channel Pengadilan Agama Sibuhuan ini. Mengakhiri rangkaian materi ini, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.